Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu dosen pengampu, Bu Ora Gores Uke. Di sini kami akan presentasikan tentang definisi dan sejarah psikoterapi Islam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mas Febrian Arif Burhanuddin, yang kedua ada Mbak Farisa Aulia Aini, yang ketiga ada Mbak Rifma Fitriani. Definisi psikoterapi Islam. Psikoterapi Islam jika dikaji definisinya berasal dari 3 kata utama, yaitu psiko yang artinya jiwa atau psikis. Terapi memiliki arti penyembuhan, sedangkan Islam yaitu selamat. Tetapi dalam perkembangan ilmu psikolog telah berkembang pengetahuan yang berkaitan dengan penyembuhan jiwa manusia, sehingga disebut dengan istilah psikoterapi. Psikoterapi Islam dapat pula diartikan sebagai upaya membantu penyembuhan dan perawatan kepada klien melalui aspek emosi dan spiritual seseorang dengan cara-cara yang islami dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Cara yang dilakukan melalui metode islami merupakan ladang dakwah bagi pada aktivis dakwah dan menjalankan syiar Islam. Sejarah psikoterapi Islam. Benih kemunculan psikoterapi religius tampak sejak timbulnya kesadaran masyarakat barat pada peran-peran nilai spiritual. Selanjutnya, banyak psikolog yang mengajukan berpendapat tentang peranan agama dan mengenai masalah gangguan mental. William James misalnya mengatakan bahwa tidak ragu lagi terapi terbaik bagi kesehatan jiwa adalah keimanan kepada Tuhan. Tokoh-tokoh seperti Bill dan Link berpendapat seperti halnya James bahwa orang-orang yang benar-benar religius tidak akan pernah menderita sakit jiwa. Di barat sendiri, konseling agama biasa disebut dengan pastoral counseling yang bertujuan untuk memberikan bantuan pemecahan problem secara individual melalui proses pencerahan batin dengan potensi keimanan yang semakin kuat berpengaruh dalam pribadi seseorang sesuai dengan ajaran agama yang dia anut sendiri. C. Fungsi psikoterapi Islam menurut Samsu Munir Amin. Fungsi psikoterapi Islam sebagai suatu ilmu psikoterapi Islam mempunyai fungsi yang nyata dan mulia. Antara lain, 1. Fungsi pemahaman understanding. Fungsi ini memberikan pemahaman dan pengertian tentang manusia dan problematikanya dalam hidup dan kehidupan, serta bagaimana mencari solusi dari problematika itu secara baik, benar, dan mulia. Hal lain yang disampaikan adalah bahwa psikoterapi Islam memberikan penjelasan bahwa ajaran Islam atau Al-Quran dan Hadis merupakan sumber yang paling lengkap, benar, dan suci untuk menyelesaikan masalah hidup. Yang kedua, fungsi pengendalian atau kontrol. Fungsi ini memberikan potensi yang dapat mengarah aktivitas setiap hamba Allah agar tetap terjaga dalam pengendalian dan pengawasan Allah. 3. Fungsi peramalan atau prediction. Fungsi ini memiliki potensi untuk dapat melakukan analisis ke depan tentang segala peristiwa, kejadian, dan perkembangan. Yang keempat, fungsi pengembangan atau development. Fungsi ini memiliki potensi untuk mengembangkan ilmu keislaman, khususnya masalah manusia dengan segala seluk-beluknya, baik berhubungan dengan problematika ketuhanan maupun problematika kehidupan. Yang kelima, fungsi pendidikan atau education. Fungsi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, misalnya dari keadaan tidak baik menjadi baik, tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Prinsip psikoterapi Islam dalam menjalankan proses psikoterapi Islam ada 7 prinsip menurut Zakia Derjat yang harus dipegang oleh psikoterapis, yaitu 1. Prinsip tauhid dalam rangka memberi bantuan pada klien. Hendaknya psikoterapis mampu membangkitkan potensi tauhid pada diri klien. Dalam hal ini, peranan psikoterapis semakin penting untuk membantu klien ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, psikoterapis harus membantu untuk menjaga dan mengawal agar imannya jangan sampai rusak. Yang kedua, prinsip tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah. Psikoterapis hendaknya dalam proses bantuannya membawa klien kepada ajaran Islam dan berserah diri atau tawakal kepada Allah. Yang ketiga, prinsip syukur. Prinsip ini menghendaki psikoterapis berusaha agar terbentuk rasa syukur
pada jiwa klien, yang akan membawa klien keadaan ketentraman batin dan akhirnya akan memantul dalam akhlak yang terpuji yang mewarnai sikap hidupnya sehari-hari. Yang keempat, prinsip sabar. Sabar dapat menjauhkan perasaan cemas, gelisah, dan frustasi. Bahkan sebaliknya akan membawa badan ketentraman batin. Oleh karena itu, dalam proses psikoterapis Islam, psikoterapis harus senantiasa mengingatkan klien untuk selalu bersabar dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Yang kelima, prinsip taubat nasuha, merasa diri bersalah merupakan salah satu penyebab gangguan kejiwaan. Psikoterapis dalam proses bantuannya hendaknya membantu klien untuk melakukan taubat nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya agar klien terbebas dari rasa bersalah itu. Yang keenam, prinsip hidayah Allah. Proses psikoterapis Islam hendaknya dapat membangkitkan semangat klien untuk selalu memohon hidayah dari Allah, karena bantuan yang diberikan psikoterapis dengan keahliannya itu tidak menjamin keberhasilan, karena ketentuan atau ketetapan akan keberhasilan itu adalah hak Allah. Yang ketujuh, prinsip zikrullah. Psikoterapis hendaknya selalu membawa klien untuk ingat kepada Allah dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Dalam kesusahan, klien harus mengingat Allah yang maha menolong, maha penyayang, maha kuasa, sehingga klien akan mendapatkan ketenangan. Sedangkan ketika klien sedang mendapat rahmat dan kesenangan, maka klien mengingat Allah dan mengucapkan syukur yang menjadikan klien tidak sombong dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Selanjutnya yaitu asas psikoterapi Islam. Menurut Zakia Darajat, ada 8 asas yang harus dipedomi oleh psikoterapis dalam proses psikoterapi Islam, yaitu yang pertama, asas orang mukmin bersaudara. Setiap psikoterapis Islam hendaknya menyadari bahwa orang mukmin itu bersaudara, yang berarti bahwa ia perlu mengingatkan tentang ketentuan Allah yang mendukung terciptanya rasa persaudaraan dan menjauhi perilaku yang merusak persaudaraan. Yang kedua ada asas mawas diri. Mawas diri sendiri adalah selalu sadar bahwa yang dituntut dari dirinya adalah berusaha sebaik-baiknya dan berdoa kepada Allah SWT agar diberi Allah keberkahan dalam tugasnya membantu orang mengatasi kesulitannya, serta mengingat bahwa keberhasilannya tidak terletak pada kecakapan dan kemampuannya saja, akan tetapi juga kepada ridho dan pertolongan Allah. Yang ketiga, asas iman teguh, ibadah taat, dan berbakti kepada orang tua. Asas yang ketiga adalah kepribadian mukmin yang islami, yaitu beriman kepada Allah dengan teguh, taat beribadah, dan berbakti kepada orang tua. Yang keempat ada asas amar ma'ruf nahi mungkar. Asas ini menghendaki seorang psikoterapis memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengajak orang berbuat kebaikan, ma'ruf, dan menghindari serta mencegah orang melanggar larangan Allah tentang hal-hal yang mungkar. Yang kelima ada asas ibadah kepada Allah. Maksud asas ini adalah bahwa setiap usaha yang dilakukan psikoterapis untuk membantu individu atau kelompok orang sebagai amal ikhlas karena Allah, berharap Allah memberkahi usaha tersebut sehingga alhasil bantuan itu tergantung kepada izin Allah. Tugas psikoterapis hanya mengarahkan dengan sebaik-baiknya. Keenam, asas sadar akan kekurangan diri. Psikoterapis harus menyadari bahwa di samping kebaikan yang diberikan Allah, manusia mempunyai kelemahan atau kekurangan, yaitu kesombongan dan ketidaksadaran akan adanya kekurangan pada diri manusia yang akan mengurangi kualitas hasil yang dicapainya, karena sombong adalah salah satu kelemahan manusia, yaitu ketidakmampuannya mengenali kelemahan dirinya. Artinya bahwa kemampuan akalnya tidak dimanfaatkan secara optimal. Yang ketujuh ada asas takwa dan jujur. Kepribadian takwa dan jujur sangat penting dalam proses psikoterapi Islam karena berkaitan dengan kepercayaan klien kepada psikoterapis. Tanpa kepercayaan ini, klien tidak akan mungkin menceritakan permasalahannya kepada psikoterapis. Orang yang jujur pasti akan selalu berkata benar. Yang kedelapan atau yang terakhir, asas pelaksanaan ibadah dengan ikhlas. Ini terdapat dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.